Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang selalu Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada pagi ini terdapat di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-21. Tertulis demikian. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk menerimanya. Tangan Tuhan terulur untuk menyelamatkan, tapi keputusan selalu ada pada kita. Maukah kita meresponi uluran tangan kasih Tuhan? Tuhan punya maksud untuk menyelamatkan, tapi kita manusia seringkali tidak mau memahami maksud Tuhan. Kita lebih ingin mengikuti keinginan hati dan pengertian kita sendiri. Jangan salahkan bangsa Israel bila kita sendiri bersikap seperti bangsa Israel yang keras kepala dan memberontak terhadap kasih Tuhan. Israel sebenarnya menggambarkan kita yang seringkali tidak mau menyambut tangan Tuhan. Tangan Tuhan terulur sepanjang hari, menggambarkan suatu jangka waktu kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita untuk meresponi kasih karunia-Nya. Jangan biarkan kasih-Nya bertepuk sebelah tangan, karena bukan Tuhan yang akan rugi, melainkan kitalah yang akan mengalami kerugian, karena kita akan mati dan binasa dalam kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa kemurahan Tuhan, mari kita bertindak menyambut kasih Tuhan. Peganglah tangan Tuhan dan berubahlah. Berjalanlah bersamanya dalam sepanjang umur kita di bumi ini, dan kasihilah Dia dengan segenap hati kita. Jangan ada lagi ketidaktaatan dan sikap membantah terhadap Tuhan. Dalam Roma 2 ayat yang keempat dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jangan pandang enteng, saudara, waktu yang disediakan oleh Tuhan bagi kita untuk menerimanya. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-7 dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bukalah hati saudara untuk Tuhan Yesus, dan terimalah anugerah keselamatan yang dari Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 31 dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari ambil keputusan saat ini. Percayalah kepadanya, agar saudara diselamatkan dari kebinasaan, dan agar saudara menerima kehidupan yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau telah datang sebagai manusia, dan mati disalibkan untuk menebus aku dari dosa dan dari penghukuman. Ampunilah dosaku, dan masuklah dalam hidupku. Pimpinlah aku ya Tuhan, mulai saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bagi saudara yang sudah percaya, tapi masih setengah hati, masih hidup dalam dosa, masih cinta akan dunia ini, pandanglah dengan mata rohani saudara. Tangan Tuhan yang terulur untuk menyelamatkan saudara dari kebinasaan.
Iman bukan hanya di mulut kita, saudara, tapi iman harus terbukti dalam perbuatan kita. Mari sambut uluran tangan Tuhan dengan hidup dalam pertobatan dan dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang berbicara kepada kami semua, untuk kami tidak membiarkan uluran tangan-Mu menjadi sia-sia, tapi agar kami meresponi uluran tangan kasih-Mu Tuhan, dengan menyambutnya, dengan iman, percaya, dan hidup dalam pertobatan, seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat dengan sungguh-sungguh, total, percaya dan mengasihi Engkau dalam hidup kami. Bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan. Iman kami tidak menjadi sekedar kata-kata, tetapi tindakan yang nyata. Terima kasih ya Tuhan, waktu kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami bertobat dan hidup benar di hadapan-Mu. Berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, dan hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar yang masih terikat dengan dosa, yang masih terikat dengan berbagai hawa nafsu dunia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saat ini juga, kuasa dan kasih-Mu membebaskan mereka. Hati mereka Tuhan baharui, dan mereka memiliki komitmen hidup baru di dalam Tuhan. Kasih karunia-Mu yang memampukan setiap kami ya Tuhan, untuk hidup benar dan setia sampai akhir. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, kegiatan, pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah nama-Mu ya Tuhan selalu dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.